Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kata, frasa, kalimat, dan diksi. Saya Anissa Nurija sebagai moderator dan anggota kelompok kami yang pertama Iswa Alfianti Nur Azizah NIM 188, yang kedua ada Atika Rahmawati NIM 195, dan yang ketiga ada Nurul Setia Utami NIM 200. Saya akan menjelaskan tentang kata. Kata diidentifikasi sebagai bagian terkecil dari kalimat yang terbentuk dari gabungan beberapa huruf yang punya arti. Pengertian dan informasi suatu kalimat pertama kali dapat diidentifikasi dari kata-kata yang digunakan. Aristoteles menggolongkan kata sebagai satuan terkecil kalimat atau gramatikal yang punya arti menjadi dua. Yang pertama ada kata penuh atau full word, yaitu kata yang punya arti sekalipun muncul sendirian. Contoh, rumah, sekolah, dan telepon. Yang kedua ada kata tugas atau form word, yaitu kata yang tidak punya arti bebas sendiri, bisa menjadi bermakna bila diikuti oleh kata-kata lainnya. Biasanya kata tugas ini terdapat dalam kelas kata seperti artikel, pronomina, preposisi, konjungsi, dan sebagainya, yang keberadaannya hanya berarti jika muncul bersama-sama dengan kata-kata lainnya. Contoh, yang, untuk, karena. Berdasarkan kelas kata, yaitu penggolongan kata berdasarkan pada kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal, jenis kata dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada verba atau kata kerja. Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat. Yang kedua, verba mengandung makna inheren perbuatan atau aksi, proses, dan keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Contoh, membaca, menulis, makan, dan sakit. Yang ketiga ada verba khususnya yang bermakna keadaan. Tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling. Kemudian verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina atau kata benda dalam kalimat. Menurut Abdul Khair, beliau mengidentifikasi ciri yang bisa digunakan untuk mengenali kata adjektiva, yaitu yang pertama, setiap katanya dapat diikuti dengan kata keterangan sekali, serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan gabung se-nya. Yang kedua, tempat kata sifat pada tingkat frasa adalah di belakang kata benda yang disifatinya. Yang ketiga, dalam kata yang berupa idiom atau dalam arti kiasan, kata sifat dapat menduduki posisi awal atau berada di depan kata benda. Yang keempat, dalam gabungan kata yang bermakna perbandingan, kata sifat terletak di muka kata benda. Yang kelima, pada tingkat klausa atau kalimat, kata sifat dapat menduduki fungsi sebagai predikat. Kemudian ada nomina atau kata benda. Kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep, serta pengertian. Kata nomina bisa diidentifikasi dengan diikuti kata yang atau yang sangat. Kata benda juga tidak dapat digabung dengan kata tidak, tetapi bisa dinegatifkan dengan kata bukan. Berdasarkan bentuknya, nomina terdiri menjadi dua. Yang pertama ada nomina dasar dan nomina turunan. Selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk menggantikan nomina lain dan berfungsi untuk menggantikan nomina. Ada 3 macam pronomina. Yang pertama ada pronomina persona atau kata ganti orang. Yang kedua ada pronomina penunjuk, dan yang ketiga ada pronomina penanya. Kemudian ada numeralia atau kata bilangan.
Numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu, seperti orang, binatang, atau benda, serta konsep. Dalam bahasa Indonesia ada 3 macam numeralia. Yang pertama ada numeralia pokok, numeralia tingkat, dan numeralia kolektif. Selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Preposisi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada preposisi dasar dan preposisi turunan. Kemudian ada konjungsi atau kata sambung. Konjungsi dikelompokkan menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi ekstrakalimat. Selanjutnya ada interjeksi atau kata seru. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan pembicara atau penulis yang tujuannya untuk memperkuat rasa hati. Selanjutnya ada artikula atau kata sandang. Artikula adalah kata tugas yang membatasi makna kata nomina atau benda. Dalam bahasa Indonesia ada 3 bentuk artikula. Yang pertama artikula yang bersifat gelar, artikula yang mengacu pada makna kelompok, dan artikula yang menominalkan. Kemudian ada fatis atau partikel penegas, yaitu kata yang berfungsi untuk memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan pembicaraan. Selanjutnya ada adverbia, yaitu kata yang menjelaskan verba, adjektiva, nomina predikatif, kalimat, dan adverbia lain. Kemudian ada interrogativa atau kata tanya, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan sesuatu yang telah diketahuinya. Yang terakhir ada demonstrativa, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam atau di luar wacana. Selanjutnya ada frasa. Frasa adalah gabungan beberapa kata, minimal 2, yang tidak bersifat predikatif. Artinya, dalam frasa itu tidak terdapat fungsi yang menunjukkan pada predikat, tetapi hanya menunjukkan pada satu fungsi kalimat saja atau satu pengertian saja. Menurut Caire, berbeda dengan kata yang tidak bisa diselipi apa-apa dalam frasa. Hubungan antara kata yang satu dengan yang lainnya bersifat cukup longgar, sehingga ada kemungkinan untuk diselipi unsur lain. Selanjutnya, frasa menurut Abdul Caire dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Frasa ekosentrik. Frasa ini komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Yang kedua, frasa endosentrik. Frasa yang salah satu unsur atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. 3. Frasa koordinatif. Frasa ini yang komponen-komponennya pembentukannya terdiri atas 2 komponen atau lebih yang sama dan sederajat. Yang keempat, frasa apositif. Frasa yang kedua komponennya saling menunjuk sesamanya sehingga urutannya dapat dipertukarkan. Kalimat. Klausa merupakan tataran dalam sintaksis yang berada di antara frasa dan kalimat. Batasan kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulis yang mempunyai 2 ciri pokok. Yang pertama, ada kalimat harus lengkap aspek ketatabahasaan atau unsur gramatikalnya. Yang kedua, kalimat selalu mengungkapkan pikiran dan informasi secara utuh dan lengkap. Kalimat minor atau kalimat tidak sempurna yaitu kalimat yang lengkap informasinya tetapi tidak lengkap gramatikalnya. Kalimat mayor atau kalimat sempurna adalah kalimat yang jelas informasinya dan aspek gramatikalnya. Kalimat secara tripologi merupakan rangkaian kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat yang meliputi fungsi kalimat, kategori kalimat, dan semantis kalimat.
Yang pertama ada fungsi kalimat. Fungsi kalimat terdapat subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Yang kedua predikat. Predikat ini kebanyakan muncul secara eksplisit atau tampak jelas. Yang ketiga ada objek. Di dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Yang keempat ada pelengkap atau unsur kalimat yang berfungsi melengkap struktur kalimat. Yang terakhir keterangan merupakan fungsi kalimat yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Kemudian peran semantis kalimat. Aspek peran semantis ini berkaitan dengan peran-peran yang terdapat dalam kata atau frasa yang menyusun kalimat. Peran semantis kalimat ada pelaku, kegiatan atau tindakan, sasaran, pengalam, peruntung, kemudian yang terakhir atribut dan keterangan. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal adalah kalimat yang proposisinya satu sehingga predikatnya pun satu. Yang kedua kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu proposisi sehingga mempunyai paling tidak dua predikat yang tidak dapat dijadikan satu kesatuan. Kalimat majemuk ada 4. Yang pertama kalimat majemuk setara gabungan, kalimat majemuk setara pilihan, kalimat majemuk setara urutan, dan yang terakhir kalimat majemuk setara perlawanan. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Di antaranya kalimat majemuk bertingkat yang menunjukkan keterangan waktu, yang menunjukkan syarat, yang menunjukkan penggadaian, yang menunjukkan tujuan, yang menunjukkan konsesif, yang menunjukkan pembanding, yang menunjukkan sebab alasan, yang menunjukkan hasil atau kalimat, dan yang terakhir yang menunjukkan cara dan alat. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif mempersoalkan mengenai kalimat dapat mewakili secara tepat ide atau pikiran dan perasaan pengarang. Unsur-unsur prasyarat dalam penggunaan kalimat efektif adalah keutuhan, kesejajaran, kefokusan pikiran, dan yang terakhir kehematan. Pilihan kata atau diksi. Pentingnya ketepatan dalam memilih kata disebabkan oleh 1. Setiap kata selalu mempunyai padanan kata-kata lainnya yang banyak. Yang kedua, setiap kata mempunyai variasi atau jenis yang sama, yang merujuk pada arti sama. Dan yang ketiga, setiap kata sekalipun berarti sama pasti mempunyai arti dan citra atau asosiasi dalam kurung kesan yang berbeda. Oleh karena itu, salah dalam menggunakan kata menyebabkan kesan dan arti dari informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat. Pemilihan kata yang tepat adalah kata yang mempunyai makna dapat mengungkapkan atau sesuai dengan gagasan pemakai bahasa. Dalam kaitan ini, pemilihan kata yang tepat dapat membuat kalimat harus sesuai dengan syarat berikut. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian artinya dalam pemilihan kata yang akan digunakan haruslah sesuai dengan konteks atau situasi yang dihadapinya. Misalnya, dalam situasi santai atau situasi resmi. Yang kedua, ada ketepatan. Dalam membuat kalimat, pemilihan kata yang tepat harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang ketiga, kebenaran. Aspek kebenaran ini menyangkut dalam ragam lisan berupa pelafalan, sedangkan dalam ragam tulis berupa pengejaan dan pembentukan kata-katanya.